Halo guys, assalamualaikum. Hari ini kita jalan-jalan ke Kota Blitar. Di sana kita ke Masjid Ar-Rahman. Ini kita datang waktu H-1 puasa Ramadan ya, di tahun 2024. Nah, ini penampakan masjidnya guys. Tapi sebelumnya, kalau kita mau parkir, kita parkir di Stadion Blitar ya guys, di depan Masjid Ar-Rahman. Jadi di stadion ini banyak orang jualan guys. Jangan takut untuk kalau harganya mahal, murah meriah semuanya. Nah, ini jualannya macam-macam guys. Ada makanan, ada buah-buahan, ada baju-baju, dan di sini sudah tertera harganya. Jadi tidak akan takut kena harga mahal. Ibu-ibu ini jualan buah alpukat yang sudah diplastiki cuma 10.000 saja, ada cilok dan sebagainya. Parkirnya di sini 10.000 ya guys untuk mobil. Di sini juga ada kursi-kursi warung-warung yang tutup itu. Jadi kalau teman-teman bontot bisa makan-makan di sini dan nyaman kok, teduh karena banyak pohon. Nah, ini kita masuk ya guys. Nanti saya ceritakan ketika akan masuk ke masjid ini. Tapi kita langsung cek kesehatan aja dulu. Di sini disediakan cek kesehatan gratis untuk pengunjung ya. Untuk hari Senin sampai Kamis itu mulai pagi sampai malam guys. Tapi kalau untuk hari Jumat itu mulai pagi, istirahat jam 11 dan dilanjut nanti jam 1 sampai malam juga. Nah, ini ya nanti yang dicek darah apa saja. Nah, di pojok di shelfnya, di tempatnya laki-laki ini tempatnya. Mereka itu standby guys sesuai dengan jam tayangnya. Ada 2 petugas yang akan ada di sana. Jadi 2 petugas, yang satunya pendaftaran, satunya melakukan cek kesehatan. Ya, ceknya sederhana sih, tapi lumayan lah untuk mengetahui kesehatan kita. Nah, antrinya seperti ini, mengular ya, maksudnya kita saling bergantian duduknya untuk geser, dan geser. Nah, ini sama adik aku juga dan keponakan serta Ralim ini antri cek periksa gratis. Jangan lupa bawa KTP ya. Kalau nggak bawa KTP, yang penting nanti ketika ditanya namanya jelas, alamatnya jelas, nggak apa-apa juga sih. Tapi lebih mudahnya bisa bawa KTP. Apa saja yang dicek? Di sini ada 4 item: cek darah, cek gula darah, cek kolesterol, dan cek asam urat. Ini mulai sepi guys. Ini memang sepi masjidnya, kebetulan pas sepi. Saya beberapa kali ke sana itu rame terus. Ini alhamdulillah kita pas sepi. Nah, kita cek tekanan darah kita. Jarang-jarang loh kita periksa tekanan darah meskipun saya kerja di rumah sakit. Nah, kita cek dulu berapa ya kira-kira. Kemudian kita akan diambil gula darah acak kita. Sebenarnya sih yang afdal kalau untuk pemeriksaan darah itu kita puasa dulu ya. Tapi nggak apa-apa lah, ini kita lakukan ya. Dan lagi untuk ini alat periksanya adalah Easy Touch yang paling sederhana ya. Terus sebenarnya juga harus diafkir tuh tensinya biar valid hasilnya. Nah, ini Easy Touch-nya ada 3 ya, gula darah, asam urat, dan kolesterol. Alhamdulillah semuanya hasilnya normal, tapi normalnya dalam tanda kutip ya. Normal palsu apa normal asli, masalahnya kita nggak puasa. Nah, ini gula darahnya normal, kolesterolnya mendekati ambang batas, harusnya 200 ya, itu 188. Nah, oke, ini hasilnya. Nah, asam uratnya 5,6, ambangnya 6. Oke, nah lebih tinggi. Nanti kalau puasa berapa ya kira-kira? Nah, ini akan saya jelaskan proses masuknya. Di sisi ini adalah untuk
perempuan. Jadi kita lewatnya sebelah mbak-mbak yang bawa halu-halu ini. Nanti akan dipandu di sini. Kemudian di sisi sebelah sana depannya mbak-mbak ini, seberangnya itu adalah sisi laki-laki. Nanti akan dipandu oleh Ustadz ya, nanti akan dipandu untuk masuknya, bagaimana cara masuknya. Nah itu yang sisi sebelah situ adalah untuk laki-laki. Pas banget, alhamdulillah lagi sepi ya. Nah jalanan pun juga sepi, mungkin pada megang semua ya karena H-1 Ramadan. Sudah ada miniaturnya, miniatur masjid, miniatur Ka'bah, dan itu masih banyak lagi proses yang masih dalam pemasangan. Luas banget masjidnya. Biasanya kalau saya kesini di hari libur itu uyel ya, di sini full. Nah sekarang lagi pas enak banget, pas sepi banget. Nah ini Ralin sama sepupunya Socha seneng banget diajak ke sini. Jadi bisa istirahat ya, bisa istirahat, sholat dan sebagainya. Di sini juga disediakan mukena sama sajadah bagi perempuan, bagi laki-laki disediakan sarung, dan itu dipakai sekali pakai ya. Jadi maksudnya sekali pakai, kita ambil yang baru, baunya harum, kita pakai untuk sholat, kemudian kita on-kan. Kita on-kan itu maksudnya kita taruh di tempat kotor untuk dicuci dan disetrika lagi. Nah ini miniatur dari Ka'bah ya, dari tempat di sana. Nah miniatur Ka'bahnya masih dalam proses pemasangan. Seperti ini, benar-benar seperti di Masjid Nabawi ya. Masjid Nabawi, saya aja belum pernah ke sana. Ada pohon kurmanya juga, tapi tidak berbuah di sini karena pohon kurma kalau di Indonesia itu sangat sulit untuk berbuah. Kita masuk lagi ya. Nah ini terus aja, setelah sandalnya kita taruh di loker-loker, nah ini kita mulai bisa masuk. Nah ada pintunya untuk wanita. Nah sebelah sini. Nah ini Socha juga ngevlog guys. Untuk YouTube-nya silahkan dilihat ya, Socha Judin. Nah ada apa itu namanya? Untuk memanggil jamaah untuk sholat ya. Nah ini adalah selasar dari masjid yang ada di perempuan. Saya nggak bisa masuk ke yang laki-laki ya guys. Nah ini di dalam masjidnya, persis miniatur di Masjid Nabawi. Nah ini ya, kita jalan-jalan. Nah ini kita menuju ke kamar mandi, tapi kamar mandinya tidak bisa saya sepil ya, saya lupa untuk memvideokan di sana. Kamar mandinya bersih banget, ada banyak kamar mandi, ada banyak keran untuk berwudu, dan yang pasti semuanya bersih. Dan di setiap kamar mandi, tempat wudhu itu nanti ada penjaganya. Kalau ada anak kesulitan untuk berwudhu akan diajari, sangat epic banget. Nah ini selasarnya. Di sini juga disediakan Al-Quran kalau memang ingin mengaji ya. Jadi di setiap sudut-sudutnya ada Al-Quran, baik kecil maupun besar. Nah ini Socha sama Ralin, dia lagi bergaya. Nah ini ya, bahagia banget anak-anak. Nah ini luas banget, jadi kalau full itu sholatnya bisa sampai membludak ke sini ya. Nah di setiap tempat Al-Quran itu ada colokan. Nah colokan ini untuk ngecas ya. Nah bisa digunakan untuk ngecas HP atau ngecas kebutuhan yang mungkin ada kebutuhan listrik. Kalau sepeda listrik nggak bisa ya, kan harus dibawa sepedanya. Seperti ini luasnya guys. Nanti kalau Ramadan kesini mungkin sudah penuh ya. Nah saya nggak bisa sepil kalau lagi penuh. Nah ini loker ya, loker ini multifungsi, bisa untuk sandal, bisa untuk tas. Disediakan banyak gini karena kalau memang lagi
lagi full itu bisa penuh semua ini lokernya ya. Kita kadang sampai nggak kebagian, akhirnya bawa kresek kemudian kita taruh di luar. Di sini juga disediakan tempat duduk ya, karena di sini disediakan minuman. Jadi kalau minum harus duduk. Ini wastafelnya. Ketika kita sudah selesai minum, kemudian takut lengket, jadi disediakan wastafel di setiap sudutnya. Ini ada banyak seperti ini ya di setiap tempat. Setelah loker itu ada tempat-tempat untuk kopi gratis, teh gratis, dan wedang jahe gratis. Gelas ini sekali pakai ya guys, jadi kalau teman-teman mau minum 3 rasa ya jangan 3 gelas, silakan dipakai berulang untuk diri sendiri, kemudian baru setelah selesai dibuang. Hemat ya guys, meskipun disediakan gratis biar yang lain juga kebagian. Nah ini kita menuju keluar ya. Nah kita menuju keluar. Nah seperti ini penampakannya guys, banyak ibu-ibu yang datang ke sini jauh-jauh, ada yang dari Banyuwangi, dari Bojonegoro, dari Jawa Tengah, banyak banget. Tapi kalau pas sepi gini enak, kalau full meskipun masjid sebesar apapun, kamar mandi sebanyak apapun, tetap aja bau keringat menyebar kemana-mana ya. Karena kalau memang full, saya pernah datang ke sini itu ketika fullnya memang benar-benar full banget, jadi tidak leluasa untuk bernafas. Yang bisa leluasa untuk bernafas adalah di dalam masjid, karena di dalam masjid itu hanya khusus untuk sholat. Kalau mau foto pun nanti akan difotokan oleh mbak-mbaknya. Kalau pas rame-ramenya kita nggak boleh foto di dalam masjid. Kalau sepi sama mbak-mbaknya malah difotokan. Maksudnya mbak-mbaknya di sini adalah mbak-mbaknya penunggu di dalam masjid itu. Jadi di dalam masjid itu ada beberapa orang. Kalau yang perempuan, kalau di tempat perempuan pastinya perempuan, di tempat laki-laki pastinya nanti laki-laki. Dia yang akan ngatur softnya seperti itu dan akan memotret kita kalau dimintai bantuan. Oke guys, ini kita mau pulang, kita ambil sepatu kita, sandal kita ya di sini. Nah dibantu oleh mbak-mbaknya yang berjaga di loker. Jadi setiap sudut, setiap tempat itu ada penjaganya. Penjaganya ini nanti akan memandu kita. Kalau kita kesulitan silakan bertanya ke mbak-mbaknya. Oke guys, terima kasih, dah.